Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TV Bangunan. Seperti biasa, channel TV Bangunan selalu memberikan video-video yang bermanfaat ya seputar dunia bangunan. Dan kali ini TV Bangunan akan berbagi tutorial cara menghitung kebutuhan jumlah besi untuk bangunan rumah. Karena channel TV Bangunan ini menjurus ke proyek-proyek kecil ya, proyek perumahan. Jadi yang buat sampel pun untuk bangunan rumah ya. Dan di sini nanti saya bagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama yaitu kita cara menghitung sluf dan balok, karena sluf dan balok ini cara menghitungnya sama, hitung besinya. Kemudian nanti bagian duanya tiang atau kolom, dan nanti tiang atau kolom videonya menyusul. Kali ini kita akan ke cara yang pertama dulu, sluf dan balok, supaya lebih fresh lagi ya pikiran kita ini. Jangan lupa bro, kopi kapal api, kemudian rokoknya, aduh ini rokoknya ini saya coba rokok tradisional ya, ini tradisional Jawa Tengah, ini rokok manual, ini tembakau cengkeh, kemudian kertas tembakau. Ini mantul banget rasanya bro, harganya juga mantul ya, murah. Nah, oke lanjut ya, lanjut. Nah nih buat kawan-kawan yang mau bikin rumah, mau menghitung jumlah besinya, itu saya sarankan itu kawan-kawan buat gambar dulu seperti ini ya. Jadi yang harus disiapkan itu kertas terutama. Jadi ini ilmu matematika, nggak bisa kira-kira, harus tepat. Nah matematika ya. Pertama kawan-kawan bikin denah bangunannya rumah dulu seperti ini. Walaupun pakai kertas gak apa-apa ya, nanti kita ngitungnya jadi mudah, tepat begitu ya. Karena kalau nggak digambar seperti ini, ngitungnya pasti meleset, nggak tepat. Nah terus juga lengkap dengan ukuran-ukurannya ya, supaya nanti kita menjumlahkannya pun mudah. Misalkan yang buat contoh ini saya mau menghitung besi dengan denah rumah ukuran 5x8, panjang 8 meter, ke belakang lebarnya 5 meter. Ini lebar 5 meter, panjang belakang 8 meter. Dan ruangan-ruangannya pun sudah saya kasih ukuran ya, ini 150, 350, ini 300. Kemudian ini jarak dari ini ke sini 1 meter ya, atau 100 ya. Kemudian ini lebarnya 2,5, 2,5. Terusan ini kamar mandi 120. Jadi sudah lengkap dengan ukuran-ukurannya, karena nanti akan kita jumlah-jumlahkan. Kalau nggak dikasih ukuran nanti juga susah ya ngitungnya ya. Nah, setelah jadi begini, selanjutnya untuk bangunan rumah misalnya ya, ini sekarang kita yang buat contoh rumah, apa saja besi yang harus kita hitung. Pertama ya, besi untuk cakar ayam. Dan pada video sebelumnya sekitar sebulan yang lalu saya sudah upload ya cara menghitung besi untuk kebutuhan cakar ayam. Nah kemudian sekarang kita mau menghitung besi untuk tulangan sluf, karena kalau diurutkan dari bawah itu kan besi itu cakar ayam, kemudian dipasang batu kali, kemudian di atas batu kali sluf begitu ya, besi sluf, kemudian tiang, nanti di atas baru balok. Jadi urut-urutannya kan besi untuk cakar ayam, besi untuk tulangan sluf, besi untuk tiang, besi untuk balok, dan besi untuk behel. Nah jadi kita urutkan dari bawah. Besi untuk tulangan sluf, karena cakar ayam sudah saya upload sebulan yang lalu. Kalau sudah jadi begini, bagaimana cara ngitungnya? Nah oke, ini diminggirin dulu kak. Kawan-kawan siapkan kertas lagi ya, satu lagi buat berhitung. Nah buat berhitung itu cara hitungnya bagaimana supaya nggak pusing ya. Ini kan banyak sekali sekatan, arahnya pun berbeda-beda. Kita urutkan dari arah yang searah dulu, mau yang arah lebar dulu semuanya boleh, atau arah yang panjangnya dulu boleh. Nah saya yang buat contoh arah panjang dulu ya, jadi arah yang ke sini dulu semua. Nah nanti setelah jumlah ke belakang semua sudah, nanti yang lebar ke sini, jadi kita nggak pusing. Nggak, kalau melihat gambar begini kan ngitungnya pusing kalau nggak sarah-sarah. Nah terus kita buat kertas, siapkan kertas lagi ya, kemudian kita hitung yang arah ke belakang dulu.
Seperti contoh ini gambar kan rumah 8 meter ya, ini 8 meter, ini yang ini sebelah sini 7 meter. Jadi 8 meter tambah 0,2 M. 0,2 meter. Nah, 0,2 meter ini apa? Ini kan rumah 8 meter. Seandainya kita menghitung hanya 8 meter saja, nanti kalau dihitung semuanya terus begitu nggak ditambahin buat tekukan besi, nanti kurang ya, hasilnya nggak tepat. Karena kalau pada pembesian slope ya, nanti jadinya kan seperti ini. Ini contoh pembesian slope ya. Kalau dilihat dari samping kan begini kurang lebih ya. Ini tulangannya, ini behelnya, ujung slope-nya begini, tekuk begini. Nah, jadi harus ditambahin dengan tekukan ini. Kalau mengacu pada rumus ini besi 10 ketemunya 12 cm ya. Cuman kenyataannya di lapangan ini enggak sampai 12 cm karena masangnya susah. Jadi kurang dari 12 cm. Jadi kita hitung saja 10 cm untuk tekukan ini. Tambahin 10 cm. Oke, paham ya kawan ya. Nah, jadi panjang 8 meter ini nanti di sini ditekuk, kasih tambah 10 cm, ujung sini pasti ditekuk 10 cm. Jadi untuk satu baris ini dua tekukan 20 cm. Nah, 20 cm kalau dalam meter itu kan 0,2 meter. Jadi 8 meter tambah 0,2 meter ini tekukan kanan dan kiri. Kemudian tambah 8 meter lagi, yang ini tengah. Tambah lagi 0,2 tekukan tadi itu sama, ini ditekuk, ujung sana ditekuk juga. Kemudian tambah 1,5. Ini kan kita hitungnya arah ke belakang ya. Ini gesek. Kemudian tambah lagi 7 meter yang paling pinggir ini. Tambah 0,2 tekukan sini sama sini. Totalnya 25,3 meter. Ini arah yang ke belakang saja ya. Plus dengan tekukan ini 25,3 meter. Nah, arah yang samping lebar ke samping, arah yang ke sini tinggal ya. Ini segini kan sudah beres ini. Sekarang tinggal arah yang ke sini. Makanya saya sarankan arahnya searah-searah dulu supaya nggak pusing. Nah, ini 2,5 untuk depan ini. Kemudian tambah 0,2 tekukan, tambah 2,5 lagi, tambah lagi 0,2 tekukan lagi, 2,5 lagi, tambah 0,2 tekukan lagi. Nah, seterusnya ya. Ini arah yang ke samping terus. Kenapa ini 0,2 nya banyak banget? Nah, ini dia fungsinya kalau kita mau menghitung besi, menggambar dulu ya. Karena nanti setiap sambungan besi kalau ujungnya udah habis pasti kan ditekuk. Walaupun kita tidak mengerjakan, kalau tukangnya mengerjakan pasti ditekuk sama tukangnya. Contoh ini 2,5 ya. Ini kan habis, ini habis. Pasti ntar ditekuk sama tukangnya. Sini lagi, sini, ini habis, ini habis. Nah, kanan kiri pasti ada tekukan. Ini sama, ini tekuk lagi. Makanya gambarnya harus detail dengan sekatannya supaya untuk menambah jumlah tekukannya juga kita kebaca ya, mudah. Seperti ini, yang arah ke samping ini totalnya 21,2 meter. Ke belakang sudah, ke samping sudah, dijumlah semua plus dengan panjang tekukan atau kait. Tinggal dijumlah Mas Bro. Ini yang arah ke belakang panjang 25,3, arah lebar ke samping totalnya 21,2 meter ya. Jumlahnya ini. Nah, terus dikalikan jumlah isi besi slope. Nah, misalkan ini rumah satu lantai, slope-nya mau dikasih isi besi berapa, kayak gitu. Dari berarti dikali jumlah isi besi slope. Kalau isi besi slope-nya 6 berarti dikali 6. Slope-nya isi 4 berarti dikali 4. Ini yang buat contoh saya kali 4 ya. 46,5 meter dikali 4. Jadi slope-nya isi 4 batang. Totalnya ini 186 meter. Nah, 186 meter supaya ketemu jumlah batang dibagi panjang besi per satu batang ya, 12 meter. Ini per satu batang ketemunya 15,5 batang. Dibulatkan ya jadi 16 batang. Kayak gitu.
Jadi dengan bangunan rumah ukuran 5x8, ruangannya pembagiannya seperti ini, 2 kamar, WC, ruang tamu. Untuk sloofnya saja membutuhkan besi 16 batang dengan sloof isi 4 batang ya. Kayak gitu. Ini udah ketemu ini pasti tepat kalau hitungnya digambar dulu seperti ini. 16 batang ini sloofnya aja. Kayak gitu. Oke, paham ya kawan ya. Saya menjelaskan sudah sangat detail. Semoga paham, semoga bermanfaat buat kawan-kawan bangunan. Nah, setelah ini ketemu hasil ya, berarti tugas yang kedua selesai, sloof. Nah, nanti kawan-kawan tinggal ngitung besi untuk tiang kayak gitu kan. Cakar ayam sudah, sloofnya sudah ketemu 16 batang. Ntar kita hitung tiangnya, terus hitung baloknya. Nah, balok sama sloof hitungnya sama ya, caranya sama kalau tiang berbeda, kalau sloof dan balok hitungnya sama. Kayak gitu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk behel nanti videonya menyusul lagi. Tadi sekarang sloof sudah. Oke, sampai di sini dulu ya supaya nggak terlalu panjang durasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.